Nah, yang pertama yang perlu nanti sebagai TIU-nya adalah konsep dokumentasi dalam penanganan masalah kesehatan, kemudian TIK-nya konsep dokumentasi dalam masalah penanganan masalah kesehatan, dan konsep dokumentasi kasus lintas profesi. Nah, jadi di sini rekam medis itu adalah berkas yang berisi catatan. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah mengenai rekam medis. Jadi kalau kita bicara dokumentasi, itu adalah rekam medis. Baik itu nanti yang digital atau elektronik atau yang manual, ya. Jadi rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien. Jadi ada identitas, pemeriksaan, kemudian pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, ini sebenarnya udah pernah sering kita sampaikan kalau kita melakukan tindakan OSC. Jadi saya suka bilang, jangan lupa dokumentasi. Dokumentasi itu inilah dia, ya, rekam medis. Jadi kalau kita melakukan suatu tindakan, resusitasi, kemudian pemberian vaksinasi atau imunisasi, jangan lupa disebutkan dokumentasi. Karena apa? Kalau tidak didokumentasikan, itu dianggap tidak dikerjakan. Jadi semua tindakan yang kita kerjakan harus didokumentasikan. Di bidang kesehatan ini, kalau tidak ditulis, itu dianggap tidak dikerjakan, walaupun sebenarnya sudah kamu kerjakan. Ya, jadi ini saya pikir sangat-sangat penting. Oke. Kemudian rekam medis itu harus dibuat secara tertulis lengkap dan jelas, atau secara elektronik. Nah, kalau kita mungkin yang tertulis ya, yang manual, itu biasanya masing-masing rumah sakit atau instansi sudah punya sendiri apa namanya bentuknya atau formatnya. Jadi sehingga kita tinggal mengisi saja, ya. Apa yang harus diisi itu adalah pemeriksaan atau tindakan yang kita lakukan kepada pasien kita. Nah, jadi di sini merupakan keterangan tertulis dan terekam tentang identitas umum atau sosial. Ya. Di sini ada pekerjaan, ya, orang tua, ya, itu masuk di situ semua. Ya, kemudian ada berapa penghasilan, itu termasuk di identitas umum atau sosial. Kemudian ada anamnesis, ya, anamnesis mengenai penyakit pasiennya. Kemudian ada penentuan atau pemeriksaan fisik, laboratorium, ya, ada diagnosis, kemudian semua pelayanan dan tindakan medik. Jadi pelayanan ini apa? Pemeriksaan darah, contohnya, ya, itu dimasukkan. Apalagi pemeriksaan foto ronsen, ya, termasuk itu semua dalam pelayanan. Dan tindakan medik. Nah, tindakan medik ini seperti apa contohnya? Pemasangan selang makan, pemasangan infus, pemasangan kateter. Nah, itu juga disebutkan yang diberikan kepada pasien, baik rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan di gawat darurat. Nah, seringkali kita kalau sudah pelayanan di gawat darurat itu sering terlupakan. Jadi sibuk mengerjakan saja, ya, karena emergensi nih, semua mengerjakan aja, tapi lupa melakukan dokumentasi. Ini yang sangat sering terjadi. Ya, tapi kita tetap harus melakukan itu. Jadi setelah selesai melakukan tindakan emergensi, maka harus dilakukan rekam medis atau dokumentasi yang lengkap dan tertulis. Ya, jadi kalaupun kita dalam satu tim itu ada satu orang yang khusus mencatat saja apa-apa saja obat-obatan yang sudah diberikan. Kemudian berapa banyak, ya. Jadi dalam satu tim itu sudah ada itu yang khusus untuk mencatat ini. Nanti kemudian dicatatkan di rekam medis. Nah, kemudian pencatatan ini merupakan proses kegiatan yang dimulai saat pasien diterima di rumah sakit, ya. Kemudian saat mendapatkan pelayanan medis dan dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi dikumpulkan, pengumpulan, penyusunan atau analisa, pengolahan, penyimpanan, dan pengeluaran berkas rekam medis untuk melayani permintaan atau peminjaman. Nah, jadi rekam medis ini sifatnya adalah rahasia, ya, yang punya adalah rumah sakit, ya, fasilitas kesehatan yang punya, dan yang bertanggung jawab untuk isinya adalah pimpinan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini itu adalah direktur rumah sakit, ya. Jadi kalau ada keperluan diminta, ya, itu baru dikeluarkan. Itu juga dengan surat tertulis, ya, diberikan. Nah,
Siapa-siapa yang wajib membuat rekam medis? Nah, saya juga selama ini taunya dokter, dokter gigi ya, perawat ya, itu bidan, tapi ada juga apoteker ya. Ada apoteker, ada analis farmasi dan asisten apoteker. Nah, kemudian ada lagi nih tenaga kesehatan masyarakat ya, epidemiolog ya, entomolog ya, mikrobiologi, penyuluh kesehatan. Nah, dalam satu rumah sakit itu semua ada ini ya, administrator kesehatan dan sanitarian. Ada lagi ini, nih kalau di gizi itu kita sebut dengan nutrisionis, ya ada nutrisionis, ada dietitian, ya. Kalau apa namanya? Kalau secara umum kan ini jarang ya, tapi di rumah sakit itu semua harus melakukan menuliskan rekam medis, ya. Jadi semua ini mendukung pelayanan terhadap pasien. Kemudian ada tenaga keterapian fisik, ya, rehab medik, ada fisioterapis, ada okupasi terapis, ya, ada terapis bicara. Kemudian ada lagi tenaga keteknisian medis. Nah, ini kayak radiografer, radioterapis. Nah, kemudian di sini ada kalau mata itu ada namanya refraksionis. Nah, dia bukan perawat, ya. Dia teknisi medis. Ya. Ada juga di sini teknisi transfusi dan perekam medis, ya. Jadi ada juga khusus bagian yang mengurusi rekam medis ini. Nah, kalau kita lihat aspek rekam medis ini apa-apa aja, ya. Aspek yang pertama adalah aspek administrasi, ya. Dia mempunyai nilai administrasi. Karena apa? Isinya menyangkut tindakan dan wewenang. Jadi ada tanggung jawab kita sebagai tenaga medis dan paramedis, ya. Apa-apa yang sudah dikerjakan. Nah, ingat tadi bukan hanya dokter ya. Jadi di situ ada perawat bidan yang tadi saya sebutkan siapa yang wajib membuat rekam medis. Di situ semua berkumpul dalam satu rekam medis satu pasien. Jadi satu pasien itu nggak bisa hanya satu dokter saja yang membuat rekam medis. Pasti ada perawat di dalamnya. Pasti ada gizi di dalamnya. Pasti ada farmasi di dalamnya. Jadi semua melengkapi rekam medis tersebut. Ya, tidak hanya dokter. Nah, itu yang kita sebut nanti tadi adalah lintas profesi. Ya, jadi semua melakukan itu. Nah, sekarang namanya kalau kita sebut rekam medis itu ada yang untuk kita tulis tiap hari tuh, kayak bagaimana keluhan pasien hari ini. Nah, itu ada namanya CPPT, ya, catatan pasien terintegrasi. Nah, itu yang kita gunakan saat ini. Itu namanya CPPT. Nah, selain aspek medis, selain aspek administrasi, ada juga aspek medis. Yang ini pasti sangat penting, ya, kalau aspek medis ini. Jadi dia mempunyai nilai medik karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan. Ya, jadi di rekam medik itu kita sebutkan juga apa namanya rencana-rencana kita. Jadi dari hasil pemeriksaan kalian, anamnesis hari ini, keluhan hari ini, pemeriksaan fisik, diagnosis, terapi. Nah, rencananya apa hari ini pasiennya? Rencana transfusi kah? Rencana ronsen kah? Kemudian berapakah gizi yang harus dikasih dietnya. Nah, itu sudah merupakan aspek medis di rekam medis. Ya. Kemudian itu tiap hari berubah, jadi nggak sama terus enggak. Tergantung kondisi pasiennya hari ke hari. Ya, jadi itu aspek medis ini atau rekam medis ini harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ya, tidak di copy paste yang sama. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah aspek hukum. Nah, ini yang kita harus hati-hati, karena tuntutan kepada kita dokter sekarang itu dasarnya di rekam medis ini. Makanya saya bilang semua tindakan kita yang kita kerjakan harus tertulis. Ketika ada suatu kejadian dan ternyata keluarga atau yang lain menuntut dan kita tidak bisa tidak bisa menunjukkan bahwa kita sudah melakukan tindakan sesuai SOP, nah maka kita akan terkena hukuman, ya. Jadi memang harus rinci, ya, apalagi kalau itu sudah menyangkut kondisi yang gawat darurat. Jadi tiap menit ke menit, tiap detik ke detik itu harus sudah ada tertulis, ya. Jadi dia dia berupa berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah
adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan. Kadang-kadang kan kita dokter ini malas ya menulis ya, karena gini, udahlah kerjaanku kan cuma ngobatin pasiennya. Ya. Ngobatin pasiennya kalau tidak tertulis itu tidak diakui, ya. Jadi percuma aja. Jadi saya memang kerjaan kita adalah periksa pasien, menulis, ya periksa pasien, menulis, ya. Kemudian aspek keuangan, nah ini lagi penting, ya kan? Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai keuangan. Kenapa? Kalau pasiennya ini adalah kenapa? Karena kita bisa menyimpulkan atau mentotalkan harga-harga itu berdasarkan tindakan yang kita kerjakan sama pasiennya, ya kan? Jadi terutama kalau pasiennya itu adalah asuransi. Kenapa? Dia akan memverifikasi tindakan kita apa saja, benar atau tidak. Itu berdasarkan kelengkapan yang ada di rekam medis. Kalau dia tidak lengkap, tidak ada, ditulis misalnya foto ronsen hasil bronkopneumonia. Nanti diminta itu dari verifikasi asuransi. Mana ini fotonya? Kalau tidak dilengkapi, dianggap tidak ada. Artinya tidak dibayarkan. Nah, kan rugi rumah sakitnya, ya. Jadi itu sebenarnya yang sangat penting. Nah, sekarang lagi kalau BPJS lagi pasiennya, ya kan? Kalau dia tidak lengkap, sementara kita dibayarkan itu berdasarkan diagnosis pasien. Misalnya, pasien hipertensi, ya kan? Itu dirawat inap. Nah, itu total biayanya misalnya rawat inap 1 minggu itu sekitar 5 juta. Ya. Tapi dilihat lagi kelengkapannya, apakah pasien-pasien ini jelas hasil laboratoriumnya, pemeriksaan fisiknya benar nggak menunjukkan dia tekanan darahnya tinggi. Kalau tidak ada satupun yang mengarah ke hipertensi, itu tidak akan dibayarkan sesuai dengan plafon yang sudah ditetapkan tadi. Tidak akan dibayarkan sebanyak 1 juta tadi. Mungkin dipotong, ya, sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi kalau tidak lengkap, ini tidak bisa kita gunakan sebagai pembayaran atau pembayarannya dipotong ya dari verifikator. Nah, kemudian yang sering kita pakai juga rekam medis ini untuk penelitian, ya. Jadi berkas rekam medis ini mempunyai nilai penelitian karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian. Nah, penelitian ini kan kalau kita ngambil data rekam medis namanya data sekunder, ya. Nah, itu juga penting. Kadang-kadang kan kita penelitian nggak cuman nggak harus langsung periksa langsung pasien di situ atau ngambil sampel di situ ya. Kadang-kadang kita butuh data yang sudah terekam sebelumnya. Ya, itulah yang pentingnya kelengkapan dari rekam medis ini. Jadi kok suatu waktu kita butuh, kita bisa mencari di dalam rekam medis dan nilainya itu lengkap semua. Ya, jadi kalau mau melakukan penelitian tidak terlalu sulit lagi kalau menggunakan data sekunder dari rekam medis. Kemudian aspek pendidikan, ya. Kenapa dia mempunyai aspek pendidikan? Karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dari kegiatan pelayanan medis yang diberikan pada pasien. Nah, apa ini perkembangan kronologis? Jadi ada perubahan dari hari ke hari. Kayak saya bilang tadi, hari ini pasiennya pneumonia, anak-anak ya. Hari ini demam, batuk, sesak nafas. Ya. Pemeriksaan fisik diperoleh ada rongki, ada retraksi, kemudian pernafasan cuping hidung, kemudian dari terapi diberikanlah antibiotik, ya misalnya ampicillin, gentamisin. Nah, itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga perbaikan, sudah tidak ada sesak nafas, sudah tidak ada batuk, ya, sudah tidak ada demam. Nah, artinya ada perbaikan, perkembangan pasien dari hari ke hari. Itulah yang kita sebut dengan aspek pendidikan. Kemudian ada aspek dokumentasi. Nah, ini pentingnya juga. Jadi mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dalam laporan rumah sakit. Jadi rumah sakit ini kan kita diakreditasi ya supaya pelayanannya baik. Nah, ketika melakukan akreditasi mereka akan melihat itu
berkas kita. Yang dilihat adalah berkas rekam medis. Biasanya berkas yang diberikan ini ada berkas 5 tahun terakhir. Ya, jadi bisa aja secara acak diambil satu pasien, ya dilihat di rekam medis ini namanya si Ibu F. Kemudian dengan diagnosis gagal nafas dengan stroke, ya. Nah, itu dicari tuh. Mana ini? Apakah benar ya sudah sesuai nggak diagnosis ini dengan data-data yang ada di rekam medis. Dan kalau misalnya ada dilakukan penuntutan, itu bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit. Ya, jadi kalau menurut saya ini sangat-sangat penting. Walaupun kita sebagai dokter, ya kan, kok kerjaan kita nulis, lebih banyak nulis. Ya sekarang memang gitu. Jadi setelah melakukan tindakan tulis, apa yang kamu kerjakan tulis, ya. Kalau yang gawat-gawat, nah ada satu timnya, satu orang hanya cukup mencatat saja, menulis saja. Jadi kalau ada kejadian sama pasien yang meninggal atau apa, keluarga nggak bisa menuntut. Kami sudah melakukan sesuai prosedur. Nah, apa itu? Nah, kelihatan tuh di rekam mediknya dari menit ke menit atau detik ke detik. Apa saja yang dikerjakan oleh tim dokternya. Jadi nggak ada celah kepada keluarga atau orang lain untuk mempersalahkan dokternya, ya. Kemudian, nah manfaatnya udah tahulah pasti ya, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, alat bukti. Nah, alat bukti dalam proses penegakan hukum dan disiplin kedokteran. Kemudian digunakan juga untuk penegakan etika kedokteran. Ya, sesuai nggak dengan etika kedokteran apa yang kita kerjakan terhadap pasiennya. Karena berbeda untuk pasien anak dan pasien dewasa atau pasien yang geriatri, ya. Geriatri beda, pediatri beda, ya. Nah, yang sering kita pakai ini keperluan pendidikan dan penelitian. Dan bisa juga digunakan untuk data statistik kesehatan. Jadi bisa aja rumah sakit itu kan punyanya rumah sakit ya. Rumah sakit bisa saja menggunakan data itu, data rekam medis itu untuk misalnya mempublikasi berapa banyak sih pasien demam dalam 1 tahun, berapa banyak yang terdiagnosis tipoid misalnya dalam 1 tahun, berapa banyak COVID yang datang ke rumah sakit USU dalam 1 tahun. Nah, itu bisa jadi data statistik kesehatan yang dipublikasi oleh rumah sakit. Jadi banyak sekali manfaat dari rekam medis ini, makanya kita sebagai dokter harus mengerjakannya apa ya, lengkap dan perinci. Nah, apa-apa aja itu isi rekam medis pasien kita. Nah, kalau pasien rawat jalan itu kan sebentar ya. Jadi isinya nggak terlalu banyak dibanding rawat inap. Nah, itu ada identitas pasien, nama, alamat, umur, jenis kelamin, pekerjaan, semua masuk di identitas pasien. Ya. Kemudian ada pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai kaki, ya. Dari anamnesis sampai pemeriksaan fisik, ya, itu semua ada. Kemudian diagnosis atau masalah. Apa yang menjadi masalah pasiennya itu harus disebutkan. Jadi kayak kita bikin satu status pasien. Nah, hanya saja rekam medis ini lebih lengkap, ya. Kalau status pasien kan dari mulai identitas sampai diagnosis, pengobatan. Nah, tapi kalau rekam medis ini ada lagi pelayanan yang telah diberikan kepada pasien, radiologi, laboratorium, ya, kemudian gizi, ya. Nah, petugas gizi itu bahkan tiap hari harus memfollow up juga. Jadi nggak cuma dokternya. Kalau di rumah sakit itu mereka memfollow up. Kemudian ada farmasi, ya, kalau dia dilakukan fisioterapi ada rehab medik. Nah, semua menuliskan apa yang dikerjakannya terhadap satu pasien ini di dalam rekam medis. Ya. Kemudian kalau dia pasiennya rawat inap, nah hampir sama ya. Yang berbeda adalah ini persetujuan tindakan medis. Ya, jadi kalau rawat inap ini ada persetujuan tindakan medis. Contohnya apa? Misalnya pemasangan infus, pemasangan selang makan, itu semua harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga yang mendampingi. Ya, sehingga kalau terjadi sesuatu di kemudian hari itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini sudah kami mintakan. Atau kalau pada saat gawat darurat lagi, ya, mau diintubasi pasiennya, nggak bernafas, dimintakan persetujuan tindakan medis, ya, kecuali kalau pasiennya dibawa oleh orang lain, bukan oleh keluarga,
Ya, jadi dokter bisa melakukan tindakan segera. Setelah itu baru kita berikan inform consent ke keluarganya bahwa sudah dilakukan tindakan segala macam, intubasi, dan untuk apa gitu ya. Jadi keluarga juga harus tahu untuk apa dilakukan tindakan itu. Ya, dokter menerangkan keuntungan dan kerugiannya. Ya. Nah, ini selain persetujuan tindakan medis, ada juga nanti form satu lagi penolakan tindakan medis. Jadi bisa saja rencana kita misalnya mau pasang infus atau mau pasang NGT itu misalnya pasiennya menolak atau keluarganya menolak. Nah, bisa saja itu seperti itu. Ya. Jadi selain itu ada yang namanya penolakan tindakan medis. Kemudian ada pemeriksaan yang banyak tadi ya, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian diagnosis. Nah, pemeriksaan ini bisa juga tidak hanya satu dokter. Misalnya pasien stroke dengan DM, ya dari dokter neurologi dikonsulkan ke bagian penyakit dalam. Jadi ada dua pemeriksaan, ada dua dokter yang berkolaborasi untuk satu pasien. Terus ada tindakan pengobatan ya dari hasil pemeriksaan kita tadi, apa nih yang mau kita lakukan? Apa nih pengobatan yang harus kita berikan? Tindakan contohnya misalnya mau dilakukan fungsi atau mau dilakukan kateterisasi pasien-pasien yang dengan jantung atau pembuluh darah tersumbat ya. Kemudian diagnosis atau masalah apa yang terjadi pada pasiennya, kemudian pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, ini sama ya. Yang berbeda adalah sama tadi sama rawat jalan, yang berbeda adalah persetujuan tindakan medis. Ini saya tambahkan selain persetujuan tindakan medis ada juga penolakan tindakan medis ya. Tidak masuk di sini. Ya, itu juga bisa kita mintakan inform consent-nya. Nah, kemudian untuk penyimpanan rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun. Ya, karena apa? Untuk akreditasi yang dipergunakan adalah data 5 tahun. Jadi yang kita simpan selama 5 tahun data rekam medis satu orang pasien. Nah, ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik disimpan dalam jangka waktu 10 tahun. Ya, jadi di sini kalau untuk rekam medis secara umum itu 5 tahun, tapi ada bagian dari rekam medis itu yaitu ringkasan pasien pulang, resume, ya. Dan persetujuan tindakan medik kalau ada pemasangan alat tadi itu disimpan dalam jangka waktu 10 tahun. Inilah untuk menghindari kalau ada terjadi penuntutan atau ketidakpuasan ya. Nah, ini masih bisa kita pakai datanya dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, kemudian informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan pengobatan wajib dijaga kerahasiaannya dan dapat dibuka hanya dalam hal tertentu. Ya, seperti saya bilang tadi, rekam medis itu rahasia, nggak bisa kita foto-foto kirim. Ya, terus mau bikin laporan kasus, fotokopi, nah, itu nggak bisa. Jadi sekarang itu memang sudah lebih rapi dan lebih disiplin, nggak kayak dulu kalau kita mau pinjam tuh bisa kita bawa itu keluar rekam medis ke fotokopi. Sekarang tidak lagi karena itu tidak diperkenankan keluar dari tempat penyimpanan rekam medis ya. Nah, kecuali untuk hal-hal tertentu. Nah, apa hal-hal tertentu itu? Nah, kepentingan kesehatan pasien, misalnya keluarganya nanya, ya kan? Jadi dok sebenarnya apa ini? Boleh nggak saya lihat rekam medis saya? Itu boleh. Apalagi permintaan penegak hukum. Nah, kalau ada sengketa atau ya. Nah, kemudian permintaan atau persetujuan pasien sendiri. Misalnya butuh untuk keluarganya yang dokter juga. Gimana rekam medisnya? Apa sebenarnya penyakitnya kata saudaranya? Boleh difoto, boleh atas permintaan atau persetujuan pasien. Nah, kemudian permintaan institusi atau lembaga ya. Kalau di kita itu bisa ID ya, itu boleh meminta kalau ada suatu masalah
ID itu boleh, ya organisasi profesi itu boleh, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian untuk penelitian, pendidikan, audit medis. Nah, kalau untuk penelitian pendidikan audit medis itu boleh asal tidak menyebutkan identitas pasien. Ya, jadi kalau kita pun mau bikin laporan kasus, kemudian mau bikin penelitian itu cukup inisial saja. Ya, inisial. Misalnya Gemma Najriani, misalnya di situ GNY, ibu ini, ya atau Bapak Henry, HH, itu disebutkan seperti itu. Nah, informasi ini dapat dibuka kalau bisa pun kita mintakan permintaan tertulis. Misalnya dia mau diminta oleh penegak hukum, ada surat dari pengadilan misalnya yang meminta kami meminta rekam medis atas nama ini. Jadi rumah sakit boleh memberikan, tidak hanya dari WA atau dari telepon, ya. Kalau kami kirimkan rekam medis, itu tidak aman, ya tidak aman. Jadi seaman-amannya adalah kita meminta bahwa ada surat tertulis, ya, yang ditantangani pihak-pihak tertentu ini untuk bisa kita berikan rekam medisnya kepada yang bersangkutan atau ya kepada lembaga atau institusi. Nah, ini semua harus sesuai dengan undang-undang. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kalau rumah sakit ada direktur utama. Ya. Kalau klinik juga ada penanggung jawab klinik. Ya. Bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. Makanya itu sangat hati-hati. Jadi kita di sini ada namanya satu unit rekam medis, ya. Nah, itu orang-orangnya adalah orang-orang yang memang sekolahnya khusus untuk rekam medis, ya. Jadi ada sekolah khusus untuk rekam medis dan mereka menjaga dan bertanggung jawab untuk berkas rekam medis ini. Jadi hilang, rusak, ya, kemudian dipalsukan, bisa, ya, banyak sekali yang terjadi seperti ini. Jadi sehingga ada timbul masalah-masalah nanti ke depannya, ya, atau orang-orang yang tidak berhak terhadap rekam medis. Nah, jadi Bapak Direktur, Bapak Penanggung Jawab Klinik, dialah yang bertanggung jawab penuh untuk rekam medis ini, ya. Nah, yang terakhir, ya, sebentar aja nih ya. Apa yang harus kita pertimbangkan adalah setiap tenaga medis, ya. Ingat tenaga medis tadi tidak hanya dokter dan perawat, banyak sekali sampai dia ke tenaga elektromagnetik atau elektrofisikawan medis tadi, itu semua masuk dalam tenaga medis. Wajib membuat rekam medis. Nah, di sini jelas ya, wajib. Jadi kalau kita tidak membuat, berarti kita melanggar peraturan Permenkes ini, ya, nomor 269 ini, 2008. Wajib membuat rekam medis sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, bentuknya itu beda-beda sesuai nanti rumah sakitnya. Nah, sekarang bisa manual, yang paling banyak manual, ditulis tangan. Nah, ada juga yang sistem digital, ya, elektronik atau diketik. Nah, itu memang sekarang udah banyak yang digital, ya. Jadi paperless dia. Lebih apa ya? Lebih hemat tetapi lebih effortnya lebih besar sedikit ya karena harus mengetik. Kemudian yang berikutnya adalah rekam medis adalah milik rumah sakit. Jadi nggak ada orang yang boleh ngaku-ngaku. Itu kan rekam medis saya gitu. Itu boleh saya ambil. Nah, tidak boleh. Karena rekam medis adalah milik rumah sakit. Dan isi rekam medis merupakan milik pasien. Nah, isinya yang punya pasien. Tapi rekam medis yang sudah jadi itu, yang satu tumpukan kita itu, satu bergembolan itu adalah punya rumah sakit. Tapi isinya yang merupakan punya pasien. Dan ini wajib dijaga kerahasiaannya. Ya, jadi semua wajib dijaga kerahasiaannya. Jadi kadang-kadang kita kan ngobrol-ngobrol soal pasien, nggak sengaja, terus ada orang lewat, oh ternyata pasiennya lagi viral lagi ya kan, tentang pasien yang meninggal dengan segala apa gitu. Nah, kadang-kadang kan itu hanya konsumsi untuk kita sendiri dokter,
Tapi ketika orang lain yang bukan dokter mendengar, itu dijadikan satu satu senjata dia untuk oh ternyata seperti ini. Padahal dia tidak mengerti isi keseluruhan dari cerita pasiennya. Nah itu yang kadang-kadang juga kita harus hati-hati. Tetapi tidak boleh kita tidak boleh kita mengeluarkan rekam medis itu dari tempatnya, dari ruangannya. Kalaupun kita pinjam, baca, tulis, atau foto itu juga di capture itu juga sudah ada aturannya, diminta izin lagi, ya kita mintakan izinnya ke direktur rumah sakit untuk bisa mengambil data yang ada di dalam rekam medis. Kalau ada pertanyaan, silakan, Dek. Udah ngantuk semua nih kayaknya, udah tutup kamera semua. Dedi udah tutup, Christina, bagus. Saya nggak tahu nih, masih ada nggak di dalam sini? Hasian, udah di capture belum Hasian? Belum ada, Dok. Nah, di capture, aku capture aja ya Hasian ya. Ya, Dok. Nah, slide 1. Ada yang mau ditanya? Bagus mana? Bagus Triyono dari mana nggak mau Bagus? Kedengeran nggak saya ngajar tadi, Gus? Atau karena ini rekam medik, jadi ya udahlah gitu. Jadi saya dapatnya tiga halaman ya yang saya capture. Ada yang mau ditanya? Hasian, Komti? Sejauh ini belum, Dok. Jadi memang ini bukan medis, tapi kalian wajib nanti menulis. Ya, jadi kayak saya bilang tadi, kita repot-repot mengerjakan satu pasien, sehat pasiennya sembuh, tetapi kalau itu tidak tertulis, terekam di rekam medik, itu tidak ada artinya. Kenapa? Dianggap tidak dikerjakan. Jadi semua yang kita kerjakan kalau tidak ditulis, tidak didokumentasikan, itu dianggap tidak dikerjakan. Jadi kalau ada orang yang mau menuntut atau melakukan apapun, ya sah-sah aja. Karena tidak ada buktinya. Jadi semua sekarang harus pakai bukti. Bukti itu tertulis, rekam medis. Ada yang mau tanya? Hati-hati ya sekarang. Banyak penuntutan-penuntutan, terutama kita yang dokter. Lebih pandai pasien kita daripada kita sekarang. Ya, baca Google dikit, ya kan? Terus, kok gini-gini dok, gini-gini dok. Itu yang harus kita sikapi. Makanya caranya senjata kita adalah membuat rekam medis yang lengkap dan melakukan tindakan sesuai SOP. Jadi yang hadir 72 orang ya, kelas B Hasian. Izin, Dok, ini kuliahnya digabung, Dok, antar 3 fakultas, Dok. Oke, ada keperawatan ya? Keperawatan dan farmasi, Dok. Oke, dari keperawatan ada yang ingin bertanya? Nah, keperawatan juga wajib menulis ya, mengisi. Ya, kalau kita sekarang namanya CPPT, catatan pasien terintegrasi. Ya, farmasi juga. Jadi ada petugas khusus farmasi yang tiap hari keliling tuh kalau rawat inap. Ya, menuliskan obat-obatan, kemudian responnya bagaimana, ada atau tidak interaksi antar obat terhadap pasien itu, ya kan? Nah, itu juga tugasnya farmasi. Jadi 72 ini farmasi, FK, dan keperawatan. Iya, Dok. Ada yang ingin bertanya? Dari boleh mana aja, farmasi, keperawatan, FK? Mungkin untuk sekarang belum ada, Dok. Oke, karena udah sore, nggak ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan WA, SMS, datang ke rumah sakit USU. Ya,